Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni dengan NIM 19080660044 dari kelas pendidikan fisika 5B. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu media pembelajaran berbasis Android pada materi kinematika gerak lurus yang dibuat dengan menggunakan eSpring Suite 10 dan website 2 APK Builder. Kenapa saya memilih membuat aplikasi? Karena aplikasi ini dapat diinstal pada HP masing-masing siswa dan HP ini dibawa kemana-mana sehingga dapat digunakan belajar dimanapun dan kapanpun berada. Langsung saja simak videonya. Ini adalah cuplikan dari proses pembuatan PPT menjadi aplikasi melalui eSpring Suite 10 dan website 2 APK Builder. Proses penginstalan dan pemasangan aplikasi. Aplikasi sudah bisa dibuka. Masuk pada tampilan awal, ini ada nama pengembangnya yaitu Murni. Kemudian kita klik play. Ini ada petunjuk penggunaan. Panah ke kiri merupakan slide sebelumnya. Kembali ke slide sebelumnya. Sedangkan panah ke kanan menunjukkan menuju slide selanjutnya. Ini adalah tombol home. Kita klik peta konsep. Pada peta konsep terdapat gerak, jarak dan perpindahan, kecepatan dan laju, percepatan, gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, gerak jatuh bebas atau GJB, dan gerak vertikal ke atas atau GVA. Setelah itu kita klik apersepsi. Pada apersepsi terdapat video dan pertanyaan. Suatu pagi, seorang sopir bergerak menuju garasi untuk mengambil mobil dan melanjutkan perjalanan dari kota Jakarta hingga kota Bandung dengan menempuh jarak 140 km. Penerapan kinematika gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu ketika kita sedang mengendarai mobil dengan kecepatan konstan, tiba-tiba ada seseorang yang ingin menyeberang. Maka kita mengerem secara mendadak agar kendaraan kita segera berhenti. Berdasarkan survei kenyataan yang ada di lapangan, apabila jalan yang dilalui pengendara sepi, maka seseorang akan menambah kecepatan dan akan mengurangi kecepatan apabila jalan sudah mulai ramai kembali. Setelah siswa memutar video, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan mengaitkan materi kinematika gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita klik materi. Pada materi pertama yaitu gerak, jarak, dan perpindahan, saya buat menggunakan video. Dan ini saya putar videonya. Di sini kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama gerak, yang kedua jarak, dan yang ketiga perpindahan. Yang pertama gerak, yaitu perubahan posisi terhadap titik acuan tertentu. Misalnya, kita yang awalnya diam melihat langit, kemudian kita berjalan untuk melihat pohon. Yang kedua jarak, yaitu panjang lintasan yang dapat ditempuh benda selama bergerak. Kemudian, jarak merupakan besaran skalar atau tidak memperhatikan arah. Selanjutnya yang ketiga adalah perpindahan, yaitu jarak atau lintasan terpendek yang dapat ditempuh benda selama bergerak. Perpindahan merupakan besaran vektor. Perpindahan hanya melihat perubahan posisi dari posisi awal dan akhir. Perpindahan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama perpindahan positif. Perpindahan positif adalah perpindahan dalam arah sumbu X positif selalu ke kanan. Jadi benda selalu bergerak ke kanan seperti mobil yang ada di dalam video ini. Perpindahan yang kedua adalah perpindahan negatif. Perpindahan negatif adalah perpindahan dalam arah sumbu X negatif selalu ke kiri, seperti pada mobil ini menghadap ke kiri. Materi yang kedua yaitu kecepatan dan laju. Di sini saya membuat dengan audio. Oleh karena itu, kita dapat mendengarkan audio tersebut.
Kecepatan merupakan besaran vektor. Selain memiliki besar, kecepatan juga memiliki arah. Besarnya bergantung pada arah gerak benda. Kemudian laju merupakan besaran skalar, hanya memiliki besar dan tidak tergantung pada arah gerak benda. Selanjutnya ada jenis dan rumus kecepatan. Jenis kecepatan sudah saya tulis pada aplikasi ini dan saya juga menggunakan audio untuk penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu percepatan. Pada percepatan ini ada pengertiannya dan rumusnya sudah saya jelaskan di audio, bisa diputar oleh siswa audio tersebut. Kemudian ada gerak lurus beraturan atau GLB, terdapat pengertian dan juga rumusnya sudah saya berikan pada audionya. Lanjut pada gerak jatuh bebas atau GJB. Di sini saya menjelaskan menggunakan audio tentang pengertian dan rumusnya. Setelah itu, terdapat gerak vertikal ke atas atau GVA. Hal ini juga sama, saya menggunakan audio dan audio tersebut dijadikan satu dengan gerak jatuh bebas atau GJB serta terdapat penjelasan rumusnya. Setelah materi pembelajaran, saya membuat video dan pertanyaan seperti pada persepsi, yaitu agar dapat melatih kegiatan berpikir kritis pada siswa. Tugas ini dapat dikerjakan siswa, setelah itu dikirim pada Google Classroom yang telah saya buat sebelumnya. Di sini saya akan memutar videonya. Motor yang kita gunakan mempunyai speedometer. Speedometer ini hanya menunjukkan angka positif baik saat kita menambah kecepatan atau mengurangi kecepatan. Ketika kita sedang melakukan perjalanan dari Blora ke Semarang, kita melewati rel kereta api dan para pengendara motor, bis, mobil berhenti sejenak untuk menunggu kereta api yang sedang berjalan. Palang pintu rel kereta api akan tertutup secara otomatis ketika ada kereta api yang sedang berjalan. Kereta api ini termasuk dalam GLB atau gerak lurus beraturan. Di sini terdapat kuis kinematika gerak lurus. Langsung saja kita klik Start Quiz. Masukkan identitas siswa, misal nama saya sendiri, Murni, kemudian kelas 10 MIPA 1, absen 15 misalnya, submit. Di sini saya membuat soal sebanyak 5 dengan durasi waktu 20 menit. Ini soal yang pertama. Saya pilih jawaban min 0,5 meter per sekon kuadrat, submit. Kemudian soal yang kedua, saya pilih 20 meter per sekon dan 64 meter, submit. Soal ketiga, saya pilih 0,8. Soal keempat, saya pilih 12, submit. Ini adalah jawaban salah. Ketika jawaban salah, langsung dikoreksi oleh aplikasi ini sendiri. Next. Soal kelima, saya pilih jawabannya 20 meter, submit. Ketika siswa lolos, terdapat tulisan "Selamat Anda lolos". Skor untuk lolos adalah 60, kemudian benarnya adalah 3 karena soalnya hanya 5. Di sini terdapat detail report untuk melihat mana jawaban yang salah dan mana jawaban yang benar. Poin dalam satu soal adalah 20. Bisa juga dilihat review kuis. Nomor 1, apabila benar, terdapat tulisan correct dan yes. Kemudian nomor 2, masih benar. Yang ketiga, masih benar. Kemudian nomor 4 ini salah jawabannya, maka ada tulisan incorrect dan no. Next. Kemudian nomor 5 jawabannya benar. Sekian presentasi dari media pembelajaran yang telah saya buat.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.